Halo, saya Yosya Adiasta dari Sains Informasi Geografi. Kali ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara mengolah data Citra Himauri 8 menggunakan aplikasi Panoply untuk kajian banjir bandang. Sebelumnya, apa itu banjir bandang? Ya, banjir bandang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Kemudian, Panoply, aplikasi yang akan kita gunakan kali ini, merupakan aplikasi pengolahan citra buatan NASA, tentunya gratis, mudah digunakan dengan tampilan yang sederhana, namun memerlukan aplikasi tambahan yaitu Java 11. Jadi teman-teman sebelum menggunakan aplikasi Panoply harus menginstal dulu Java 11 di komputer teman masing-masing ya. Nah, berikut merupakan gambaran ketika aplikasi Panoply sudah diinstal dan dibuka. Jadi untuk awalnya seperti ini ya. Nanti kita bisa klik open dan masukkan citra Himawari 8 yang sudah diunduh. Nah, citra Himawari 8 sendiri itu apa? Ya, citra ini merupakan salah satu citra yang digunakan untuk analisis cuaca. Jadi populer ya di dunia. Untuk satelit yang memproduksinya tentu saja satelit Himawari 8 milik Jepang dan daerah edaran atau daerah perekamannya ada di sekitar Asia Pasifik, mulai dari Jepang, kemudian juga Taiwan, Korea, Tiongkok bagian timur, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Untuk citra ini gratis, namun aksesnya terbatas, sehingga teman-teman perlu registrasi terlebih dahulu ke server milik Jaksa, yaitu server Petri, dan mulai 13 Desember 2022 yang lalu, situs Jaksa juga sudah menyediakan data Citra Himawari 9 yang tentunya lebih update daripada Himawari 8. Nah, untuk kajian kali ini adalah banjir bandang. Nah, sebelum mulai mengolah, teman-teman bisa cari dahulu ya, baik berita maupun data terkait banjir bandang berdasarkan area kajian teman-teman ya. Misalnya bisa di sekitar rumah ataupun di daerah lain yang memungkinkan. Untuk kajian daerah yang dibahas dalam tutorial ini adalah di Kyushu bulan Juli 2020. Jadi di Kyushu, di Jepang, tahun 2020, terjadi banjir bandang yang menghantam di beberapa prefektur, yaitu Fukuoka, Oita, Kumamoto, dan juga Kagoshima. Nah, untuk hujannya sendiri telah terjadi sekitar tanggal 4 Juli 2020 dan puncak-puncak dari bencana ini ada di sekitar tanggal 7 Juli 2020. Jadi dalam waktu 24 jam terjadi hujan yang sangat lebat sehingga sungai bisa meluap karena tidak mampu menampung aliran air hujan yang turun. Untuk korban jiwa lebih dari 51 orang. Daerah terparah berada di Kumamoto dan juga Kagoshima. Sebelumnya kita lihat dahulu beritanya sebelum ke pengolahan. Ya, diambil dari The Asahi Shimbun tanggal 7 Juli 2020 dengan judul Data from Heavy Rains in Kyushu Region Continues to Rise. Kita lihat sekilas. Jadi selain banjir itu ada juga tanah longsor. Dan kita lihat di sini untuk tingkat hujannya ini lebih dari 110 mm dalam waktu 1 jam di Kumamoto.
Sementara di Omuta yang ada di prefektur Fukuoka ini dalam waktu 24 jam ada sekitar 446,5 mm. Ini tentunya sangat besar ya. Dan pada bulan Juli ini di Jepang sedang musim hujan, musim panas, tapi ada hujannya juga. Jadi bisa dibilang ya agak mengganggu ya untuk banjir bandang ini. Dan kemudian ya sebagai gambaran kita lihat terlebih dahulu peta dari pulau Kyushu yang ada di Jepang. Ya, sambil menunggu sebentar. Ya, sekilas mengenai Kyushu, ini merupakan salah satu pulau besar paling selatan yang ada di Jepang. Dan tadi daerah yang terdampak dari banjir bandang itu ada di Kagoshima, kemudian ini ada di Kumamoto, Oita, dan juga di Fukuoka. Jadi empat prefektur ini yang terdampak sangat parah, meskipun yang paling parah ada di dua ini, yaitu Kumamoto dan Kagoshima. Baik, kita langsung saja ke pengolahan. Untuk Citra Himawari 8, kita bisa akses melalui Internet Explorer kalau untuk browser, atau bisa menggunakan aplikasi File Explorer milik Windows. Untuk Windows yang saya gunakan adalah Windows 10, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak bisa mengakses menggunakan ini, sehingga diperlukan aplikasi lain yang dapat mengakses format FTP, misalnya FileZilla. Jadi ini salah satu format internet yang tua dan mulai banyak browser yang meninggalkan atau tidak bisa mendukung format FTP lagi ya. Nah, setelah itu, jadi kita ketik di sini ftp titik dua garis miring ftp.petri.jasa.jp. Ya, untuk mengaksesnya tadi diperlukan akun. Ini saya sudah melakukan login sehingga data yang diakses ini bisa langsung ke dalamnya ya. Kemudian kita klik folder PUB. Di sini kita pilih Himawari. Selanjutnya L2. Kita pilih CLP di sini yang terkait dengan cloud atau awan. Kita pilih folder 010. Kemudian kita tunggu sejenak. Nah, tadi untuk banjir di Kyushu sendiri terjadi tahun 2020 bulan 7. Kita cari apakah ada. Ya, ini ada. Kemudian kita klik. Kemudian kita pilih tanggal. Misalnya di sini tanggal 4. Setelah pilih tanggal, kita pilih jam. Kemudian nanti akan ada beberapa file. Misalnya dari pukul 10, kemudian 10 lebih 10, sampai 10 lebih dari 50 menit. Untuk folder yang saya akan pilih, ini pukul 23 UTC, kemudian pilih yang 23.50, klik kanan, copy to folder. Selanjutnya, untuk penyimpanan disarankan disimpan di folder downloads atau local disk C agar memudahkan pengolahan, karena dari
Citra Himawari sendiri itu dia akan merespon ketika disimpan di folder disk C. Kalau di folder misalnya D atau E itu aplikasinya yang terkadang tidak mau merespon. Baik, kebetulan saya sudah download. Kita langsung saja buka aplikasi Panoply. Ya, seperti yang ada di tampilan slide sebelumnya, ini adalah tahapan awal atau interface pembukaan ketika kita membuka aplikasi Panoply. Di sini kita klik open, ya di file, kemudian klik open. Nah, ini tadi di folder download, kita pilih citra yang sudah di-download. Untuk Himawari sendiri, ukuran citranya lumayan kecil, hanya ya sekitar puluhan megabyte, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Jadi kita pilih tanggal 4 bulan 7 tahun 2020 pukul 23.50 UTC. Kemudian kita klik open. Ya, ini adalah file dari Citra Himawari yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita bisa lihat metadata dari Himawari 8 yang sudah kita download. Misalnya nih di cloud ya, ini metadatanya. Kemudian, karena banjir bandang ini salah satu data utama yang akan diekstraksi adalah data yang berhubungan dengan ketebalan awan, sehingga mengindikasikan curah hujan tertentu, kita bisa klik Create Plot. Di sini ya. Kemudian, pada Create Plot ini kita bisa pilih, ini misalnya yang atas ya, di reference, longitude, dan latitude. Kemudian kita klik Create, dan kita tunggu hasilnya. Sedikit memakan waktu, namun tidak akan terlalu lama, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang cepat dalam waktu singkat. Kita bisa lihat, tunggu sejenak. Ya, berikut merupakan data dari pengolahan yang kita lakukan menggunakan aplikasi Panoply. Terlihat di sini untuk daerah yang berwarna biru ini adalah area kajian atau area perekaman dari Citra Himawari 8. Atau kita bisa lihat atau sebut sebagai ini colorful disk ya. Kemudian ini teman-teman bisa atur untuk areanya, kemudian juga untuk apa namanya, ya seperti merkatornya, seperti proyeksinya, dan sebagainya. Juga legenda ya. Legenda di sini untuk menampilkan seperti ini ya, si bar atau batang yang berisi keterangan dari cloud optical thickness atau ketebalan awan yang bisa kita lihat dengan citra. Nah, kita misalnya di sini pilih plot, kemudian maaf ini klik Windows, kemudian kita klik misalnya labels atau ini projection. Ini kita bisa atur mau berapa sampai berapa. Kemudian untuk labels ini misalnya untuk judulnya kita bisa ganti. Ini untuk judul saya akan menggunakan bahasa Inggris.
Ya, misalnya kita atur untuk si ininya ya. Ya, untuk menampilkan regional atau area lebih jelas lagi, kita bisa pilih projects-nya di equirectangular regional. Nah, kurang lebih seperti ini. Iya, si tampilannya bisa lebih bagus ya. Ya, ini bisa kita lihat di daerah sini ya. Ini memang warna dari awannya itu sangat biru dan juga di daerah sini coklat yang mengindikasikan bahwa awan di daerah tersebut sangat tebal sehingga dapat dikatakan bahwa hujan bisa terjadi di daerah tersebut dalam jumlah yang besar dan juga ya tadi salah satunya menyebabkan banjir di Kyushu. Nah, dari cloud optical thickness ini juga misalnya kita bisa melihat bencana lain seperti tornado atau ya bibit tornado beberapa hari sebelum terjadinya bencana tersebut sehingga kita bisa mengetahui oh di daerah tersebut akan terjadi bencana dan ini bisa dilakukan sebagai langkah preventif agar masyarakat di daerah tersebut bisa lebih siap dan juga bisa ya mengungsi secepatnya. Ya, ini merupakan analisis sederhana dengan Himawari 8. Mudah bukan? Dan juga pengolahannya sangat cepat karena dari Panoply sendiri ini memang tampilan menunya tidak terlalu banyak dan juga menu atau untuk prosesnya juga tidak terlalu rumit ya, bahkan mudah sekali. Baik, sekian presentasi dari tutorial cara mengolah Himawari 8 untuk banjir bandang menggunakan aplikasi Panoply. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih.